Nah sekarang gue mau cerita tentang satu tempat angker yang terjadi karena ada pembunuhan di sana. Tapi gue mau ceritainnya dari awal banget, pas awal mula terjadi pembunuhan. Ada satu sekolah di daerah Jawa Barat yang nggak bisa gue sebutin namanya dan tempat persisnya pun di mana juga nggak bisa gue sebutin. Dan gue dapat cerita ini, katanya kalau sekolahnya itu sampai sekarang angker karena dulunya ada pembunuhan yang menewaskan 3 orang. Nah waktu pas kejadian itu juga tempat ini belum jadi sekolah. Dulu tuh jadi pabrik gitulah bentukannya. Ada satu orang, namanya kita samarin jadi Wisnu, umurnya 35 tahun. Dia itu membunuh 3 orang dalam satu malam. Oh, Yang dia bunuh itu satpam pabriknya, OB pabriknya, sama satu karyawan pabrik. Tapi itu cewek. Karena apa, Mang? Nah, motif pembunuhannya katanya karena si Wisnu ini dapat bisikan sama iblis. wah anjir. Jadi kayak dibisikin iblis gitu lebih. Nah, Iya. iya percaya nggak percaya kan sebenarnya. Tapi lo sering banget kan denger kalau misalnya orang ngelakuin sesuatu, apalagi pembunuhan, alasannya karena dibisikin sama sosok misterius atau iblis gitu, ya nggak sih? Iya benar. Jadi di satu malam, Wisnu ini tuh emang lagi kerja, banyak banget kerjaannya di pabrik, dan itu tuh harus kayak lama gitulah kerja sampai malam. Nah, tapi udah sebulanan ke belakang, Wisnu itu kayak udah mager-mageran kerja di sana. Karena gaji dipotong, tapi kerjaan tuh masih sama aja gitu loh. Nah, disitulah akhirnya Wisnu jadi kayak rada stres dan rada kena mental gitu. Jadi suka marah-marah, suka emosian, dan di rumah pun juga dia suka marah-marah sama ibunya. Nah, anyway tuh dia belum nikah. Dia cuma tinggal sama ibunya doang. Dan ya keluarga Wisnu tuh sederhana banget lah. Ibunya udah tua banget, udah umur 80-an. Jadi kayak yang ngidupin keluarga dan ngurusin rumahnya tuh pun juga cuma Wisnu doang gitu loh. Nah mungkin itulah yang bikin jadi kayak dia makin stres dan emosian. Nah ada di satu malam, Wisnu pas lagi fokus kerja banget, kan dia kerja lagi banyak banget kan Bi, dan harus banget lembur kan. Dia tuh kayak digangguin sama satu temennya yang cewek, anak pabrik juga yang tadi gue bilang. Sebut aja namanya Yani. Jadi di pabrik itu sisa mereka berdua, di dalam pabriknya ya, maksudnya. Dan kejadiannya terjadi sekitar jam 10:30 malam. Si Yani ini kayak ngeledek-ledekin Wisnu karena katanya udah malam kenapa masih kerja. Pokoknya ngecengin gitu lah. Nah posisinya Yani ini kayak di atas Wisnu gitu Bi, nah title-nya. Sebenarnya Yani niatnya emang cuma bercanda. Jadi kayak ice breaking aja biar Wisnu tuh gak stres-stres banget lah, karena dia kerja sampai malam. Niatnya tuh bercanda lah intinya. Tapi gak tahu kenapa, kayak gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Wisnu tuh langsung kayak ngebentak Yani gitu. Si Wisnu langsung ngata-ngatain Yani, kayak dibilang mentang-mentang title lebih tinggi daripada Wisnu, jadi belagu banget. Dan katanya pun juga Yani gak bisa ngertiin Wisnu sama sekali, karena dia lagi kerja, tapi malah digangguin. Nah di situ Yani kaget banget lah dengernya. Tiba-tiba Wisnu emosi, karena kan si Yani cuma bercanda doang kan niatnya. Nah bukannya minta maaf juga, si Yani itu malah kayak ngecengin Wisnu. Dibilang kayak masa gitu aja marah, bla 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 gitulah. Nah lo tau gak Bi, Nat, apa yang Wisnu lakukan abis itu? Si Wisnu itu langsung ngambil rantai yang ada di pabrik itu. Terus dari belakang pas Yani lagi duduk, si Wisnu tuh langsung nyekek Yani pakai rantai itu sampai leher Yani tuh ngeluarin darah banyak banget. Anjir. Gila banget. Jadi kayak dicekek dari belakang pakai rantai itu, kebayang kan? Kayak sampai lehernya Yani tuh hampir mau putus karena Wisnu tuh ngikat lehernya Yani kenceng banget pakai rantai. Nah setelah kejadian itu, seketika Wisnu tuh langsung kayak sadar gitu Bi, Nat. Dia ngerasa kayak kaget banget dan dia takut banget sama apa yang udah dilakuin. Dia jadi kayak sadar nggak sadar gitu loh, udah ngebunuh Yani pakai rantai gitu. Ya itu emosi doang anjir. Emosi doang. Tapi parah sih emosinya ya. Nah karena Wisnu panik banget, nggak pakai mikir panjang, Wisnu tuh langsung motong badannya Yani langsung jadi 6 bagian. Buset. Kaki, tangan, badan, leher, pokoknya semua dipotong satu-satu. Nah abis dipotong-potong tubuhnya, semua bagian tubuh Yani yang dipotong itu langsung dimasukin dalam plastik sampah yang gede banget sama si Wisnu ini. Nah pas si Wisnu lagi masukin ke plastik sampah badan-badan si Yani yang udah dipotong ini, si Wisnu tuh denger kalau ada orang yang mau masuk ke dalam ruang pabrik itu. Paniklah si Wisnu kan, takut ketahuan. Dia langsung nunduk, ngumpet di balik meja dan ngeliat tuh siapa yang masuk ke dalam ruangan pabrik itu. Jadi kayak ngintip gitulah. Dan ternyata dia ngeliat yang masuk ke dalam ruangan pabrik itu si OB-nya, sebut aja namanya Boril. Si Boril ini masuk karena mau beres ruangan, karena dari luar dia ngeliat kayak lampu pabriknya masih nyala, dan dia tuh tahu kalau misalnya masih ada orang di dalam. Si Wisnu juga lihat kalau misalnya tuh Boril tuh lagi ngerapin meja satu-satu. Pokoknya ngerapi lah, emannya tuh mau ngerapiin. Karena Wisnu udah panik banget dan takut banget. Dia tuh udah mikir takutnya tuh Boril ngeliat apa yang dia lakuin gitu loh.
Nah, menurut gua ini nih momen yang ngeri banget Bi. Nah, si Wisnu diam-diam langsung ngambil pisau, gergaji, pokoknya benda-benda tajam yang ada deket dia. Abis itu dia bangun dari nunduknya, dia tuh langsung lempar semua benda tajam itu ke badannya Boril. Kayak mukanya, badannya, tangannya Boril, semua tuh langsung berdarah-darah karena kena benda tajam yang dilempar itu sama Wisnu. Langsung jatuh lah si Boril karena lemes banget kan, darahnya berceceran kemana-mana. Pas si Wisnu lihat Boril lagi jatuh, Wisnu tuh langsung berdiri di depan Boril yang udah lemes gitu karena udah nggak berdaya kan, badannya berdarah-darah. Abis itu si Wisnu tuh langsung kayak ngesolder badannya Boril. Gimana tuh? Anjir. Lo tau solder yang buat ngancurin mesin barang gitu lah, Iya. yang duduk-duduk gitu. Nah, si Wisnu langsung ngambil itu, nggak pakai lama, bener-bener langsung badannya si Boril langsung di solder sampai tembus. Jadi itu bener-bener kayak darahnya Boril kemana-mana dan badannya Boril langsung bolong karena di solder sampai mentok sampai ujung gitu. Nat, di situ langsung lah Boril meninggal di tempat karena ya kekejian si Wisnu itu. Abis ngelakuin itu, Wisnu langsung ngumpulin badannya si Boril dan Yani ke dalam satu kresek gede dan dia geret tuh plastik yang isinya potongan tubuh manusia itu ke belakang pabriknya. Itu isinya Boril sama si Yani. Yani, Anjir, 2 mayat. ya dimasukin ke dalam satu plastik gede gitu Bi. Karena dia udah panik banget, akhirnya Wisnu tuh langsung buru-buru mau keluar dari pabriknya lah. Dengan panik akhirnya dia cabut tuh pulang naik motor. Lu inget kan Bi, Nat, tadi gue bilang kalau misalnya si Wisnu ini ngebunuh 3 orang dalam satu malam. Iya bener. Nah ini kan baru 2 kan korbannya. Iya. Nah korban ketiga ini nih sekarang. Anjir. Oke. Dia ngambil motornya di parkiran. Pas dia ngambil motor di parkiran, dia cabut dong keluar dari pabrik. Ya. Ada gerbang tuh gede depan pabriknya, dijagain sama si sapam. Nah, pas mau bukain gerbangnya itu buat si Wisnu, si sapam pabriknya tuh nanya ke Wisnu, Boril sama Yani masih di dalam kan? Nah, ditanya kayak gitu tuh Wisnu bener-bener gelagapan dan panik banget Bi. Nah, ya si sapamnya bingung lah kayak, kan dia nanya baik-baik ya, kenapa si Wisnu jadi kayak gelagapan dan aneh gitu tingkahnya. Iya bener. Nah, karena si sapam nih mikirnya udah jauh dan dia ngerasa kayak ada yang gak beres mungkin, gak pakai lama, si sapamnya tuh langsung kayak ada geser buru-buru buat masuk ke dalam pabriknya buat ngecek si Yani sama Boril kondisinya gimana di dalam gitu loh. Iya. Pas banget si sapam itu jalan ke arah gedung pabriknya, berarti kan si sapam ini udah ngebelakangin si Wisnu kan. Iya. Si Wisnu tuh langsung muter balikin motornya. Abis itu Wisnu tuh langsung nabrakin dirinya dia naik motor ke arah sapam itu dari belakang. Anjir. Ngebut banget sampai Wisnu pun jatuh dari motornya Bi. Nah ngelihat sapamnya kayak nggak sadarin diri karena ditabrak sama Wisnu dari belakang, Wisnu tuh langsung kayak ngambil lagi motornya dan ngelindes kepalanya si sapam ini pakai motor. Anjir. Gila. Sampai bener-bener kepala sapam tuh pecah Bi, karena dilindes pakai motor gitu. Aduh. Beres kejadian itu Wisnu udah panik banget, dia ketakutan banget dan akhirnya dia langsung pulang lah ninggalin mayat sapam itu. Jadi kayak geletak gitu aja. Nah singkat cerita, kebesokannya akhirnya Wisnu ditangkap Bi, dan dia tuh langsung ceritain semua kejadian yang udah dia lakuin di pabrik itu. Dan Wisnu dipenjara dengan waktu yang cukup lama lah, tapi gue nggak tahu exactnya berapa belas tahun atau berapa puluh tahun dia penjara. Nah karena kejadian itu, akhirnya pabrik itu ditutup belasan tahun. Habis itu dibangun lah sekarang. Bangunan itu jadi sekolah. Katanya sekolah itu berhantu dan orang-orang yang ada di sekolah itu tuh suka ngeliat sosok cewek dan sosok hantu kepala buntung. Menurut gua, mungkin sosok-sosok yang dilihat sama orang-orang sekolah itu adalah sosok-sosok yang pernah dibunuh sama Wisnu puluhan tahun lalu. Wah, anjir, sampai segitunya loh. Asli gua kaget banget denger Bi. Tapi masih belum ketahuan ya, Moy, motif pembunuhan si Wisnu ini tuh apa? Kalau misalnya gua denger sih, yang pas gua dapet cerita ini, yang gue bilang di awal itu kalau misalnya dia tuh ngebunuh orang-orang ini ya karena dapat bisikan setan. Tapi gue nggak tahu motif sebenarnya gimana ya. Karena gue dapat cerita ini, orang itu bilang ke gue kalau misalnya Wisnu ngebunuh beberapa orang ada di pabrik itu ya karena cuma dapat bisikan setan doang. Gila, berarti emang sebesar itu yang Moy pengaruhnya si bisikan setan ini buat Wisnu. Iya. Menurut gue justru paniknya itu loh. Jadi apa yang selama ini gue lihat di film-film jadi memang logis karena memang kebayang gitu ketika lo melakukan sesuatu yang bukan kecil sih ya, lo melakukan satu kesalahan nih, kayak lo udah ngebunuh orang tapi merembetnya kemana-mana karena lo menutupi kesalahan-kesalahan lo itu gitu. Iya, yang lo lihat di film ternyata ada beneran lagi Bi, kenyataannya kayak gimana kan. Dan bahkan bisa jadi kalau misalkan di dalam pabrik itu di malam itu nggak cuma 3 orang, mungkin korbannya bisa lebih. Gue baru tahu, Moy, Bi, ada beberapa kantor yang mengharuskan calon kandidatnya tuh buat ikut tes psikologi. Bahkan ada banyak tes lainnya juga kan. Iya. Contohnya ada di cerita gue kali ini. Jadi
ada satu kantor di daerah Jakarta Timur. Kantornya tuh nggak terlalu besar, cuma ada sekitar 15 karyawan di sana. Kantornya tuh bergerak di bidang percetakan. Ada satu karyawan baru nih, laki-laki, namanya kita sebut aja Husen. Husen ini tuh udah nganggur sekitar 5 tahun dan dia akhirnya keterima kerja di kantor barunya ini. Karena lagi butuh cepat, jadi proses penerimaannya tuh juga cepet banget. Dan Husen langsung masuk 2 hari kemudian setelah dia interview. Kurang lebih 2 minggu dia di kantor baru itu, Husen tuh ngerasa kalau dia tuh kayak dianaktirikan sama kantor barunya ini. Dianaktirikannya kayak apa? Jadi dia tuh satu divisi sama temennya namanya Andre. Nah, Andre ini tuh selalu dipuji-puji sama bosnya mereka. Padahal menurut Husen, Andre tuh kerjanya juga gak bagus-bagus amat. Malah lebih bagusan si Husen ini. Di situ tuh Husen rada sebel karena gak pernah diapresiasi sama si bosnya ini. Kayak apa-apa Andre, gitu-gitu terus lah dia ngerasanya. Nah, mungkin karena baru 2 minggu, jadi dia emang belum terlalu dilihat juga kan sama bosnya, bisa jadi. Sampai akhirnya singkat cerita, Husen di kantor itu sudah setahunan. Dan kalian tahu nggak, Moy, Bi, perlakuan bosnya Husen tuh makin parah. Andre dinaikin jabatannya, sedangkan Husen tuh dibilang kerjanya nggak pernah bener, ngaret dan lain-lain. Di situ Husen tuh makin benci sama bosnya. Tapi ya balik lagi, karena dia butuh duit buat hidup, jadinya dia tetap nyoba tuh untuk bertahan di kantor itu. Nah, tapi si Husen tuh malah jadi mikir gimana caranya untuk bikin Andre itu jadi celaka karena dia masih mau kerja di situ. Jadi kayak dibanding dia nyelakain bosnya, takutnya perusahaannya gimana-gimana, mending dia nyelakain Andre aja gitu. Iya bener. Oke. Nah, si Husen tuh mikir berhari-hari gimana caranya buat bikin Andre ini tahu rasa atas apa yang dia dapat. Akhirnya dia kepikiran lah untuk bikin si Andre ini celaka dengan cara bakal otak-atik motornya Andre biar remnya itu tuh jadi blong. Jadi sekitar jam 4 sore Moebi, sebelum balik kantor, si Husen tuh ke parkiran motor buat ngelakuin hal itu. Dan ketika selesai, Husen tuh ngerasa puas banget dan langsung balik ke dalam kantor buat siap-siap pulang ke rumah. Nah, besokannya Husen gak sabar banget tuh ke kantor buat tahu gimana kondisinya si Andre setelah remnya dibikin blong kayak gitu kan. Akhirnya dia datang lebih pagi tuh. Dan sesampai di kantor, bener aja tuh, grup kantornya langsung ramai banget ngasih tahu kalau semalam Andre tuh kecelakaan, nabrak mobil kenceng banget karena remnya tuh blong. Otomatis gak masuk kan si Andre. Nah, bosnya ini datang-datang ke kantor tuh kayak langsung panik banget dan berisik banget lah ke karyawan-karyawan yang lain. Dia ngasih tahu kalau si Andre tuh kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Bosnya itu tuh langsung OTW ke rumah sakit mau jengukin si Andre itu. Di situ Husen tuh ngeliatnya kesel banget karena ngerasa bosnya tuh makin perhatian sama si Andre. Tapi seenggaknya dia tuh juga ada leganya karena dalam seminggu ke depan Andre tuh gak akan ada di kantor dan dia gak bakal ngeliat muka si Andre. Nah, selama seminggu tanpa Andre, Moebi, bosnya ini tuh kayak uring-uringan banget dan jadi pemarah di kantor. Kayak lebih sensitif gitulah. Ujung-ujungnya yang kena ya si Husen juga. Oh, jadi sama aja dong ya? Iya. Nah, karena si Husen udah kesel banget selama berhari-hari tuh kena marah mulu sama si bosnya, akhirnya dia ngelakuin sesuatu, Moebi. Pas semua orang kantor udah pulang, Husen tuh sengaja nunggu 2 jam sampai bener-bener kantornya kosong. Dia pura-pura lembur. Terus tau gak si Husen ini ngelakuin apa? Dia naruh tulisan di atas meja bosnya, "Kamu akan mati." Anjing. Dan kertasnya tuh penuh sekelilingnya sama darah. Dan gak cuma itu, Moebi, ada juga kepala ayam yang masih berbulu dan berdarah-darah dari kepala sampai leher ayam. Ditaruh di atas meja bosnya. Oh shit. Besokannya pas bosnya masuk kantor, langsung rame tuh kantor. Bosnya marah banget dan nyuruh semua orang kantornya tuh ngaku siapa nih yang ngelakuin itu. Tapi ya bener-bener gak ada yang ngaku sama sekali. Dan berujung bosnya tuh langsung pulang dari kantor di pagi itu juga. Singkat cerita Moebi, seminggu berlalu Andre tuh udah sembuh dan langsung masuk kantor lagi. Di situ Husen tuh kesel banget karena mood bosnya tuh kayak langsung berubah jadi baik banget dan jadi seneng banget kelihatannya. Dia langsung bener-bener ngajak Andre ngobrol terus-terusan gak berhenti, sampai nyuruh si Andre tuh masuk ruangan bosnya. Karena mungkin sesenang itu kali ya si bosnya sama kedatangan Andre lagi di kantor. Terus di situ Husen kesel banget tuh ngeliatnya. Dia bener-bener ngerasa kalau emang dia tuh kayak udah gak diinginkan di kantor itu lagi karena adanya si Andre ini. Akhirnya dia punya rencana lain lah buat si Andre. 2 hari kemudian, pas hari Jumat, Husen tuh ngajak Andre minum ke bar berdua.
Di situ Husen bilang karena dia tuh stres banget sama kerjaan dan perlu ngobrol lah sama si Andre ini buat konsultasi. Andre ya seneng-seneng aja karena akhirnya Husen tuh mau ngobrol sama dia. Iya. Karena selama ini tuh Husen kelihatan ketus banget ke Andre, kayak gak mau ngobrol sama sekali. Jangan kan ngobrol, kayak ngeliat mukanya aja tuh gak mau. Jadi Andre langsung mau tuh ke situ dan berangkatlah mereka berdua ke suatu bar di deket-deket kantornya juga. Minum, si Husen bilang pokoknya minum hari ini yang bayarin tuh dia. Sambil ngobrol-ngobrol basa-basi cerita tentang kantor, di situ Husen tuh nggak berhenti nambah minum dan Andre juga dipaksa-paksa buat nambah juga. Tapi Andre tuh nolak dengan alasan dia tuh udah cukup mabuk malam itu. Tapi karena Husen maksa banget, jadi dia minum lah sampai dia tuh ketiduran di meja barnya gitu Moebi. Nah pas Husen ngeliat Andre udah teper gitu, langsung digotong lah sama Husen. Dia pesen mobil di HP-nya dan dibawa kayak ke semacam gudang atau tempat kosong gitu yang lumayan jauh dari bar ini. Terus sesampai di sana, mereka tuh cuma berdua di gudang itu. Si Andre langsung didudukin di kursi kayu sambil diikat sama si Husen. Dipaksa diminumin obat yang udah digerus di gelas yang isinya tuh ada air mineralnya. Jadi kayak dicampur gitu. Dan Andre bener-bener pingsan di tempat. Di situ Husen tuh langsung ngelanjutin rencananya dia. Dan kalian tahu nggak? Di situ Husen langsung ngambil pisau tajam yang besar banget. Dia narik lidahnya Andre dan langsung dengan kenceng motong lidahnya. Ih, aduh. Sampai lidahnya tuh putus setengah gitu Moebi. Anjir. Di situ Husen ketawa-tawa sambil teriak, "Ini untuk orang penjilat kayak lo yang suka ngejilat orang pakai lidah lo." Anjir. Tapi mungkin karena pengaruh obat itu, Andre tuh bener-bener gak kebangun sama sekali Moebi. Tapi gak sampai di situ aja. Husen tuh juga narik jarinya Andre. Dia narik kukunya pelan-pelan sampai kenceng banget. Dan akhirnya kukunya tuh copot semua yang ada di tangannya. Aduh. Terus dia tuh motong jari telunjuk sama jari tengahnya Andre di kedua tangannya dia Moebi. Jeng lu buat gua. Di situ Husen tuh juga teriak-teriak, "Ini biar lo gak bisa kerja lagi Andre." Terus dia langsung ketawa-tawa juga di situ. Dan yang terakhir, Husen tuh ngambil palu dan ngetok lututnya Andre kenceng banget sampai lututnya tuh geser dan tulangnya tuh kelihatan keluar. Wow. Di situ Husen puas banget dan teriak-teriak sambil ketawa-tawa sendirian. Terus nggak lama dari situ dia tuh ngelepasin ikatan yang ada di badannya Andre dan dia tuh ninggalin Andre pergi dari situ. Buset. Nah karena itu kejadiannya hari Jumat Moebi, Husen tuh langsung ngirim surat resign ke kantornya lewat email dan dia langsung pergi dari Jakarta. Dan usut punya usut, katanya kejadian di gudang itu tuh ada saksi mata yang ngeliat. Nah saksi matanya ini tuh langsung ngebantuin si Andre dan nyari kartu identitasnya si Andre untuk tahu ini tuh siapa gitu. Dan Andre langsung ditolongin lah di situ. Dan si saksi mata yang ngeliat kejadian ini tuh juga ngelaporin ke pihak berwajib dan kantornya juga Moebi. Tapi sampai sekarang si Husen nggak ditangkap Nat. Nah gue kurang tahu juga sih Moe. Soalnya orang-orang kantor tuh ada yang bilang kalau dia tuh kabur dari Jakarta Dan nggak ditemuin di mana gitu maksudnya? belum ditemuin di mana. Anjir. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Aduh parah banget lagi. Tapi lu kebayang gak sih di antara 3 cerita kita nih ya? Iya. Coba deh lu sebagai orang biasa yang gak tahu apa-apa nih. Karena ceritanya mirip banget. Misalkan lu Mui, yang lu bilang tadi si OB-nya Boril, dia cuma niat mau bersihin ruangan doang. Terus satpamnya pun ya gak tahu ada kejadian apa-apa, tiba-tiba mereka meninggal mengenaskan aja. Iya lagi. Sama kayak 7 korban yang gue ceritain deh. Mereka gak tahu apa-apa, taunya cuma pengen diajak main, tapi tiba-tiba jadi korban pembunuhan. Lu juga deh Nat, misalkan si Andre ya. Andre itu gak tahu apa-apa nih, dia juga gak merasa dia melakukan salah apa-apa, tapi jadi korban gitu. Iya. Lu kebayang gak sih lu nih jadi manusia lagi menjalani hidup lo aja biasa, seperti biasa gitu. Terus tiba-tiba di hari itu juga adalah hari terakhir lu hidup. Cerita ini kejadiannya di tahun 2010. Ada satu peer group gitu, yang mereka udah temenan dari SMP. Ada 6 orang, 3 cewek 3 cowok. Namanya Bagas, Dito, Omar. Terus yang ceweknya Vega, sama 2 lagi cewek. Nah mereka berenam ini nginep di sebuah villa di daerah Cipanas. Villanya tuh kayak kumpulan villa banyak dalam satu kawasan gitu loh Nat, Muy. Kayak di satu perumahan gitu. Gue gak tahu pasti sih dalam satu perumahan apa enggak, tapi ya intinya mereka berdekatan lah si villa ini. Cipanas itu mana sih? Puncak. Puncak Iya ya. puncak sananya lagi Muy. Oh. Nah mereka tuh nyewa salah satu villa di situ. Nah di tahun 2010 itu mereka udah pada kerja, kayak umur 20-an gitu lah, di tempat yang beda-beda. Udah tuh singkat cerita, si Vega ini udah nyewa villa itu buat long weekend.
Jadi kayak misalkan mereka nginep di hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Kamis malam itu mereka jalan tuh dari Jakarta, touring naik motor sekitar jam 7 atau 8 malam lah. Jadi sebelum jam 12 malam mereka tuh udah nyampe dan bisa santai-santai sebelum istirahat. Udah tuh mereka nyampe, villa ini tuh posisinya di tengah villa lain gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah di antara si kawasan villa itu. Dan ternyata di sekitar situ tuh banyak villa yang terbengkalai gitu Nat, Muy. Tapi pagarnya beda kan? Pagarnya beda-beda. Oh, iya, iya. Jadi kayak emang berdekatan aja. Cuman banyak banget villa-villa yang udah gak kepake. Iya. Udah kelihatan rusak banget gitu. Bener-bener ditinggalin gitulah. Nah, Omar, Dito, sama Bagas yang suka banget horor, ini tuh udah punya pikiran-pikiran buat datengin si villa-villa kosong gitu. Nah, si Vega sempet bilang, jangan macem-macem bego, kita mau seneng-seneng di sini. Terus Bagas tuh bilang, oh enggak, ini Dito kok bercanda mulu dia emang. Udah tuh di malam itu, Kamis malam berarti malam Jumat ya. Itu tuh mereka ngobrol-ngobrol di teras sambil pada ngerokok. Sampai sekitar jam 2an malam mereka pada tidur tuh. Kecuali Omar. Omar ini sebelum tidur sama teman-temannya, dia beli rokok dulu. Nah, besok paginya, hari Jumat nih, si Omar cerita ke Bagas, Gas, tadi malam gue ngelewatin villa kosong. Gue denger ada suara anak kecil nangis. Oh. Terus si Bagas bilang, hah, terus gimana? Ya gue kebut lah motornya. Udah tuh dari situ Bagas bilang, panggil Dito, kita uji nyali lah, ibarat kata gitu. Jadi di malam ini mereka tuh bakal uji nyali. Mereka nyebutnya tuh eksplorasi. Nah, cuman si Bagas bilang, jangan sampai ketahuan yang lain. Akhirnya di malam itu mereka bakar-bakar, seru-seruan sampai jam 12an malam, belum pada tidur tuh. Sampai akhirnya jam setengah 2an malam baru pada tidur tuh cewek-cewek. Nah, barulah pada ngendap-ngendap. Mereka keluar sampai di villa kosong yang dibilang sama Omar tadi. Dito langsung tuh dia bikin keributan di dalam situ. Dia teriak-teriak, woi, mana sini lu yang gangguin temen gua? Set. Nah di situ mereka kayak ngelakuin si uji nyali atau eksplorasi itu tuh emang bawa senter tembak. Dan pas di senter-senterin di dalam villa itu tuh nggak ada apa-apa Nat, Muy. Mereka masuk tuh ke dalam villanya, lebih masuk ke dalam lagi. Terus posisinya tuh Bagas sama Dito di depan, Omar tuh di belakang mereka berdua. Nah terus di situ Dito lagi nyenter-nyenter gitu Nat, Muy. Si Omar kan paling belakang kan. Si Omar ini kayak dilemparin barang gitu kena punggungnya. Kaget dong dia. Apaan tuh? Pas disenterin, ternyata itu tuh kayak patahan kayu gitu. Terus Dito teriak, woi mana lu sini yang lempar? Disenter tuh sama Dito ke arah tempat yang ngelempar si Omar tadi. Ternyata pas disenterin, itu tuh ternyata anjing, warnanya hitam semua, tapi gak gonggong sama sekali. Oh. Anjingnya bener-bener kayak cuman duduk diem gitu doang. Kayak ngajak main maksudnya dia ngelempar. Gue gak tahu ngajak main apa enggak ya, tapi bener-bener anjing ini gak gerak apa-apa dan gak bersuara pun. Dilempar tuh batu sama anak-anak, tapi anjingnya gak kenapa-napa, malah tembus. Terus teriak tuh si Dito di situ, siluman. Dilempar lagi sekali lagi, si anjing ini berubah jadi asap dan hilang gitu aja. Anjing. Di situ Omar udah mulai takut tuh. Udah yuk kita cabut aja, nggak usah lanjut gitu. Tapi beda, si Dito sama Bagas tuh malah bilang kayak enggak kita lanjut aja. Udah tuh akhirnya mereka lanjut lagi. Mereka masuk lagi ke dalam villa itu, makin ke belakang, ke daerah belakang villa ini. Nah dan di villa ini tuh di bagian belakangnya, di halamannya, itu kayak ada kolam berenang gitu Nat, Muy. Yang kayak udah kering, gak keurus, banyak daun-daun kotor gitu-gitulah. Dan di samping kolam berenang ini kayak ada ruangan bilas gitu. Kayak kalau misalkan lo habis berenang, mandi bilas di kamar mandi gitulah. Disenterin tuh ke bagian situ sama si Bagas. Ternyata pas disenterin ke sana, kayak ada sempet sekelebat bayangan putih lewat gitu loh, set gitu. Terus mereka sempet kaget tuh kayak, wah apaan tuh? Coba kita ke situ. Mereka jalan tuh pelan-pelan ke arah si Bilik itu ya? iya si tempat ruangan bilas ini. Dan ruangan kamar mandi bilas ini tuh kayak rada ketutup gitu loh Nat, Muy. Dari situ pintunya tuh ditendang sama Bagas. Terus disenterin ke dalam, ditembak tuh senternya ke dalam. Ternyata di dalam ruangan bilas ini ada sosok anak kecil di situ, duduk ngeringkuk sambil nunduk. Jadi kayak palanya tuh ketutupan sama lututnya gitu loh. Bayang gak sih? Iya. Itu bayangan anak kecil tuh berarti? Bukan bayangan, sosoknya, Muy. Nah yang tadi dia lihat akan ada bayangan kan? Berarti itu anak kecil itu dong? Nah sebenarnya tadi nggak kelihatan, kayak cuman sekelebat putih doang. Oh. Nah ternyata mungkin tuh sosoknya kan. Iya. Di situ semua ngelihat, cuman Omar setelah udah ngeliat sosok anak kecil yang nggak kelihatan mukanya ini,
Omar tuh langsung tutup muka karena dia udah takut banget, dia nggak berani. Dito teriak di situ, "Woi, ngapain lu di sini?" Tiba-tiba si sosok anak ini berdiri, terus dia nengok ke depan, dan anak kecil ini ternyata sosoknya tuh mukanya putih semua dan bola matanya full hitam. Terus si anak ini nunjuk ke arah Omar, dan sosok anak ini berubah wujud tiba-tiba jadi anjing hitam tadi, Nat, Muy. Tapi lama-lama si anjing hitam ini tuh berdiri, terus badannya jadi gede banget, jadi kayak genderuwo berbulu hitam gede banget gitu loh. Anjing berubah-berubah deh. Berubah-berubah. Terus dari situ Dito sama Bagas ikutan teriak karena udah takut banget. Wah anjing, cabut-cabut, ini siluman bego. Mereka lari kenceng banget, dan sempet di situ Omar tuh jatuh, Nat, Muy. Tapi untung cepet dibantuin sama temen-temennya, dan akhirnya mereka keluar tuh dari villa itu. Udah jauh dari sana, udah deket dari villa tempat mereka nginep. Dito bilang, "Udah abis ini lu pada mandi ya, cepet-cepet." Di situ tuh Omar udah pucet banget mukanya, Nat, Muy. Padahal dia satu-satunya yang nggak ngelihat makhluk ini kan. Iya. Tapi dia yang paling penakut ternyata. Ya. Terus Dito juga bilang, jangan sampai cewek-cewek pada tahu ya, kita nggak usah bilang apa-apa. Udah tuh mereka bertiga mandi, terus mereka tidur di depan TV sambil ngidupin lampu, karena mereka bertiga juga ternyata takut, udah nggak berani lagi. Nah, singkat cerita, besok paginya semua orang udah pada bangun, kecuali Omar. Dan ternyata pas ditepok-tepok kayak digoyang-goyangin, Omar ini nggak bangun-bangun. Meninggal. Enggak, Nat, napas, tapi badannya tuh dingin dan kaku. Cuma digoyang-goyangin, ditepok-tepok tuh nggak bangun-bangun si Omar ini. Si Vega nanya ke anak-anak, "Lu tadi malam pada ngapain? Pada dari mana? Nih anak kenapa nih?" Si anak-anak pada nggak mau jawab, pada nggak berani ngasih tahu sejujurnya apa gitu ya. Akhirnya si Vega ini inisiatif lah. Dia nelpon kenalannya dia, kayak ustadz muda gitulah. Diceritain kondisinya gimana ke temennya lo telepon. Dan dari seberang sana si ustadznya ini ngomong, "Lo di daerah mana? Pulangnya kapan?" Dikasih tahu sama Vega, "Gue di daerah Cipanas, villanya di sini. Baliknya sebenarnya harusnya hari ini, hari Sabtu." Ya udah, kata ustadznya dari seberang sana, "Udah tunggu aja gue di sana, jangan kemana-mana dulu. Nah tapi lu pastiin ya, si temen lu ini, lu kayak temenin dia di sampingnya, dan lu yasinan di samping dia, dan ganti-gantian, jangan sampai yasinannya berhenti sampai gue datang," kata ustadznya gitu. Anjing, berarti kondisi si Omar udah hancur banget dong sampai kayak gitu ya. Nah mungkin ya, Mu ya. Udah tuh, singkat cerita, si ustadz ini kayak siang menuju sore gitu nyampe lah ke tempatnya si anak-anak ini, ke villa itu di Cipanas. Akhirnya diceritain tuh detailnya sama si Bagas dan Dito ke ustadz ini, karena emang udah dipaksa sama ustadznya, biar temennya bener-bener bisa sembuh lah dan bisa bangun lagi gitu. Udah diceritain kejadiannya gimana, kronologinya juga. Ustadznya bilang, "Yaudah anterin gue ke tempatnya." Mereka datang lagi tuh di sore itu ke villa yang ya berhantu itulah, yang tadi malam mereka datengin buat uji nyali. Mereka ke villa itu, dan si ustadz ini ngambil kayak tanah di area si villa itu loh, kayak diambil segenggam, terus balik lagi ke villanya dan ditabur ke sampingnya Omar ini. Sambil si ustadz ini kayak bawa air segelas sama daun bidara. Gue nggak tahu daun bidara ini kayak khasiatnya apa gitu ya, cuman ini mungkin cara si ustadznya buat nyembuhin si Omar gitu. Udah tuh dia racik-racik sambil doa-doa terus, dan kayak diciprat-cipratin ke Omar. Dan gak lama dari situ, untungnya Omar bangun, Nat, Muy. Tapi bangunnya ini kayak mendadak ngos-ngosan gitu loh, kayak kaget banget pas baru bangun. Udah tenangan, diceritain sama si Omar apa yang kejadian pas dia tidur gitu ya. Jadi ternyata, Nat, Muy, di dalam tidurnya Omar ini, Omar tuh kayak di dalam sebuah hutan yang sekelilingnya dia tuh pohon-pohon gede banget. Terus dia tuh kayak diikat sama akar-akar pohon gitu, jadi dia gak bisa gerak sama sekali. Kayak diculik gitu ya? Dan di depannya Omar ini, di dalam mimpinya dia itu berdiri si anak kecil yang tadi malam mereka lihat. Depan muka dia persis melototin si Omar sambil nyengir lebar banget. Dan Omar di situ bahkan gak bisa teriak sama sekali, gerak pun gak bisa karena dia diikat sama si akar-akar itu kan. Dan Omar bilang rasanya tuh kayak berjam-jam dia di situ bener-bener dipelototin sama si anak kecil ini. Jadi kayak jiwanya Omar ini ditahan dalam mimpi sama si anak kecil ini loh. Iya. Kayak film Insidious gitu. Tapi untungnya ya setelah didoain sama si ustadz ini, dia bisa bangun. Anjing, dijelasin gak kenapa Omar yang dipilih buat dirasukin Bikara? Kan yang sotoy mereka berdua kan temennya kan? Gue gak tahu ya, Muy. Cuman ya mungkin ada hubungannya sama yang kayak kita tahu. Kalau misalkan kita paling takut tuh kayak energinya tuh masuk ke kita gitu loh. Jadi gampang banget kita kena. Ya bisa jadi sih. Atau juga apa karena Omar orang pertama yang lihat ya?